Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Bandi. Pada kali ini mengupas juga tentang pelukis maestro Indonesia, biografi pelukis Indonesia. Yang akan kita bahas kali ini yaitu pelukis Barli Sasmitawinata. Siapakah beliau dan bagaimana perjalanan karirnya? Kita simak berikutnya. Pelukis Indonesia Barli Sasmitawinata. Siapakah beliau? Kita ketahui lebih lanjut. Siapakah Barli Sasmitawinata? Berikut biodata pelukis Barli Sasmitawinata. Ini adalah potret beliau. Barli lahir di Bandung pada tanggal 18 Maret tahun 1921 dan meninggal pada tanggal 8 Februari 2007. Istri pertama Atika Basari menikah pada tahun 1946, namun meninggal pada tahun 1991. Dan akhirnya Barli menikah lagi dengan Nagis Bantiah pada tahun 1992. Barli mempunyai dua putra, yaitu Dr. Andes Agung Wiweka Putra dan Dr. Kiki Nirwati Chandra Dewi SP Orto. Berikut perjalanan pelukis Barli Sasmitawinata. Barli Sasmitawinata adalah salah satu seniman besar Indonesia yang memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan seni rupa Indonesia. Kontribusinya dalam dunia pendidikan seni rupa sangatlah besar, baik pada lembaga formal maupun lembaga non-formal. Boleh dikatakan Barli juga menjadi spesimen penting seniman Indonesia, karena ia melewati dua titik sambung periode, yaitu pada masa pergolakan sedang terjadi di Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh James Sumpakat dalam titik sambung mengenai Barli. Tidak ada pelukis Indonesia lain yang seposisi dengan Barli Sasmitawinata. Pelukis ini contoh amung dalam sebuah babak perkembangan seni lukis Indonesia. Ia satu-satunya pelukis yang berada pada titik sambung dua gugus perkembangan seni lukis Indonesia, yaitu seni lukis masa kolonial dan seni lukis modern Indonesia. Awal karir Barli Sasmitawinata. Perjalanan karir berkesenian Barli dimulai dari sejak tahun 1930-an dengan menjadi ilustrator di Balai Pustaka Jakarta. Ia juga sempat menjadi ilustrator untuk media massa yang terbit di Bandung. Barli diangkat menjadi ilustrator majalah The Modern Boekhandel di Amsterdam dan majalah Der Lichtenbogen di Rechtleienhausen, Jerman. Barli merupakan salah satu contoh seniman yang mendapatkan pendidikan ideal. Barli merupakan salah satu contoh seniman yang mendapatkan pendidikan ideal dari usia muda hingga berkesempatan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi di Prancis dan Belanda. Selain itu, mendapatkan pelatihan seni atas dukungan dari kakak iparnya yang memintanya untuk belajar melukis di studio Jos Ploemen, pelukis asal Belgia yang tinggal di Bandung. Barli mendapatkan pelatihan teknik gambar objektif dalam artian untuk belajar bagaimana cara seniman melatih berbagai objek dan subjek yang dilukisnya, untuk kemudian dibedakan pada karya lukisnya seakurat mungkin. Seperti yang sering dikatakan oleh mentornya Ploemen, cara melihat seniman harus berbeda dengan orang biasa. Saat itu juga aliran yang menekankan pada kemiripan objek yang dilukis seperti realisme dan naturalisme memang sedang hangat-hangatnya.
Selain belajar pada Puliman, di sana juga Barli Sasmita Winata berkesempatan untuk belajar pada Luigi Nobili, seorang pelukis asal Italia. Di sini juga ia bertemu dengan Avandi yang sedang menjadi model lukis untuk Nobili. Saat belajar pada Luigi Nobili, berkenalan dengan Avandi yang kemudian membentuk kelompok 5 Bandung. Selain Barli dan Avandi, kelompok ini beranggotakan Hendra Gunawan, Sudarso, dan Wati. Selain kelompok 5 Bandung, Barli juga mendirikan studio Jiwa Mukti bersama rekannya Karnadi dan Sartono. Kontras dengan Avandi yang menyebut dirinya seniman kerbo, Barli justru dikenal sebagai seorang akademisi yang menjunjung tinggi pentingnya pendidikan seni rupa. Hingga pada tahun 1950, dia mendapatkan beasiswa dari pemerintah Belanda untuk belajar di Akademi Grande de la Homer, Paris, Prancis. Setelah itu, Barli meneruskan studinya di Rijksacademie voor Beeldende Kunsten, Amsterdam, Belanda, hingga tahun 1956. Dari situ, Barli meneruskan perkembangan seni lukis kolonial. Namun di sisi lain, Barli juga merupakan bagian dari pertumbuhan seni lukis modern Indonesia yang ironisnya menentang seni lukis masa kolonial itu sendiri. Di Eropa, Barli memperoleh banyak pengetahuan teknik melukis realistik, misalnya mengenai prinsip-prinsip melukis anatomi secara intensif. Pembelajaran seperti ini adalah salah satu kelebihan yang dapat ia peroleh dari luar negeri. Selama 2 tahun di Eropa, Barli pernah hingga setiap 2 jam dalam sehari hanya menggambar node untuk mempelajari anatomi manusia lebih dalam. Sepulang dari Eropa di tahun 1958, Barli kembali mendirikan studi Rangga Gempol, sanggar yang bertahan hingga menjadi Balai Seni Barli di Padalarang. Ia juga sempat mengajar di Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung. Selain itu juga merupakan salah satu inisiator berdirinya program studi pendidikan seni rupa di IKIP Bandung yang sekarang menjadi Universitas Pendidikan Indonesia. Barli banyak melahirkan murid-murid cemerlang seperti Adi Biros, Wang Fong, Kusin Setia Dikara, Erudayat, Marta Diraja, Popo Iskandar, Sri Hadi Sudarsono, Yusuf Effendi, Sam Bimbo, dan Rudi Pranajaya. Di antara murid ini ada yang terkenal untuk kalangan umum, seperti Sam Bimbo, Popo Iskandar, Sri Hadi Sudarsono, atau Ade Birus. Bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-83, pada tanggal 18 Maret tahun 2004, beberapa karya lukisnya dipamerkan di Galeri Nasional Jakarta. Karya yang dipamerkan salah satunya adalah lukisan yang baru diselesaikan hanya beberapa hari sebelum ulang tahunnya. Pembukaan pameran dilakukan langsung oleh Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata I Gede Ardika, berlangsung sejak 18 hingga 31 Maret 2004. Penghargaan lain dari Pos Indonesia menerbitkan perangko yang bergambar lukisan potret diri Barli yang diciptakan pada tahun 1974. Bersamaan dengan pameran perayaan ulang tahun Barli yang ke-83 itu, diluncurkan pula sebuah buku karangan Nagis Badiah. Ia adalah istri kedua Barli setelah istri pertamanya meninggal dunia pada 11 Juli 1991. Buku tersebut berjudul Kehidupanku Bersama Barli. Sebelum meninggal, Barli sempat dirawat di rumah sakit selama 1 bulan karena berbagai keluhan sakit usia lanjut. Baru pada hari Minggu 4 Februari 2007, Barli pulang ke rumahnya. Sehari sebelum meninggal, ia masih meneruskan lukisannya di kamar. Lukisan yang belum selesai itu bahkan masih belum sempat diberi judul.
Dan akhirnya Barli Sasmita Winata meninggal pada hari Kamis 8 Februari 2007 sekitar pukul 16.25 di Rumah Sakit Advent Bandung pada usia 86 tahun. Jenazahnya disemayamkan di Museum Barli, Bandung. Dan akhirnya dimakamkan pada hari Jumat 9 Februari 2007 di Taman Makam Pahlawan Ciputra. Berikut karya lukis Barli Sasmita Winata dan ulasannya. Lukisan ini berjudul Pejuang Napi Tupulu. Tampak sesosok pria yang mengenakan seragam militer zaman kolonial, lengkap dengan sabuk yang sekaligus mengikat granat, genggam, dan senjata. Kumis yang klimis merupakan salah satu ciri khas zaman kolonial yang belakangan menjadi tren juga hari ini di kalangan anak muda. Napi Tupulu adalah salah satu marga Batak dari suku Toba. Pada lukisan ini dapat dilihat bagaimana pendidikan di Eropa mempengaruhi teknik dan estetika Bali. Efek cahaya yang dramatis membangun suasana dari lukisan. Poso bertolak pinggang dilengkapi pandangan mata yang sangar, menunjukkan sisi dominan pria yang akrab dijumpai pada lukisan Eropa. Ciri khas Barli, garis tegas tanpa realistik adalah targetnya. Yang kedua, lukisan dengan judul Gadis Barli tahun 1990. Gadis cantik yang mengenakan pakaian tradisional sederhana menjadi pilihan model Barli di sini. Kecantikan wajah modelnya dipadukan dengan keindahan bunga yang seakan berkompetisi dalam harmoni. Namun kesederhanaan itu justru memunculkan aura yang kompleks dari ekspresi wajah sang model yang ambigu. Eksekusi luar biasa dan dari teknik yang ditangkap Barli tidak menyisakan ruang pandangan yang sederhana sedikit pun. Detail sempurna wajah, anatomi tubuh yang sangat terbentuk hanya dengan beberapa sapuan kuas. Rambut tergerai yang tampak alami, rasanya sulit untuk berhenti memandangi lukisan hanya di satu titik saja, namun menjelajahi setiap sisi. Berikut yang ketiga, lukisan dengan judul Di Pacar tahun 2004. Impresi yang ditampilkan di sini dapat membuat kesal pemirsanya, apalagi ketika sempat memandangnya dari jauh, lalu mendekati untuk mencari lebih detail. Karena hanya gurisan kuas kasar yang tampak berantakan yang akan didapat. Namun itu pula yang menjadikannya luar biasa. Bagaimana beberapa sapuan kuas yang spontan ini dapat membangun suasana pasar dengan sempurna. Meskipun tampak berantakan, justru apa yang Barli lakukan sangatlah presisi. Melalui pengalamannya yang telah terasah, suatu representasi fisik dari alam dapat dibuatnya dengan mudah. Demikian sekilas biografi pelukis Barli Sasmita Winata. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Dan sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.